Balerong, Sanggar Seni Teater Audio mempersembahkan sebuah drama sosial bertajuk Narako di Rumah Bako, karya Yus Datuk Perpati. Inilah sketsa tentang konflik masyarakat adat masa kini, sekaligus menjawab problema dari sistem perkawinan silang lintas budaya. Bagaimana nasib keluarga campuran antara Minang dan non-Minang? Adakah tempat bagi anak-anak mereka dalam tatanan kekerabatan versi adat Minangkabau? Silahkan simak cerita Narako di Rumah Bako. Selamat mengikuti. Bang, tadi siang Pak Ahmad yang punya rumah datang lagi. Saya kecil. Katanya kalau sampai minggu muka masih belum dibayar, rumah dikasih sama orang lain. Kok begitu? Ya wajar lah bang. Kita sudah dikasih tempo 2 bulan, tapi belum ada tanda jadi. Tak tahulah. Abang lah bau sao mencari pinjaman dari Mak Kati yuk kawa. Bisu lo kepastiannya kok. Tapi bang, walaupun dapat pinjaman, macam mana kita bayarnya nanti? Yo soal nanti pula lah dipikirkan. Nan paralu lape dulu sesawak kini. Tak bisa macam itulah bang. Yo kalau ndak bisa baalai. Tapasu kali lubang timbul lubang. Begini sajalah bang, kalung awak kan masih ado. Kita jual saja yang 10 mayam tuh, cukupnya itu. Jangan, usah. Itu kan satu-satunya peninggalan almarhum ibu. Sayangkan. Tak apalah bang, kalau dapat rezeki nanti diganti. Indah kecil abang. Itu keserap di mata sasak beko. Sekarang lah masanya bang, kita kan sedang terdesak. Tapi Nur, dapat pun awak rumah untuk makan dari ma beko. Yo, abang jangan terus-terusan menganggur lah. Usahalah pula. Usaha apa? Kamu nggak ndak bermodal? Baliklah menyupir. Ndak, setoran gadang Nur. Ndak tak kerja di penghasilan. Bawa RBT bage. RBT? Yo kalau tak hoji, mocok-mocok lah. Ngocok-ngocok aja kok wah. Maksud awak mocok-mocok. Jangan pilih-pilih krojo lah bang. Yang penting dapat menutup kebutuhan harian sama biaya sekolah anak-anak. Macam ikut saja narancak Nur. Apa tuh? Kita balik saja ke kampung. Sawah je para abang ado di kampung. Kita bertani, bertanam ayam, menjawai upah. Pendeknya apa yang kamu mungkin lah. Bah, lain setuju. Kau nak mau nak fikir? Pikir-pikir dulu lah bang. Kau tak nak jadi orang desa? Bukan gitu bang. Tapi menunggu panen, mau makan apa? Mudahnya tuh. Di kampung kan segala murah Nur. Murah pun beli pakai duit juga kan? Nanti pula lah dipikirkan tuh. Terserah abang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ulong, apa kabar Long? Baik. Bang Sam ada? Nggak ada. Dia pergi ke Binjai ke rumah Mak Munca. Kalau begitu nanti sajalah aku singgah. Aku balik dulu kak. Perlu apa sama Bang Sam? Enggak. Cuma mau ngasih tahu ada lowongan kerja nyupir. Pesan saja sama Bang Sam. Tolong temui aku di tempat biasa. Tapi kalau nyupir dia sudah malas Long. Katanya
setoran sudah tak cocok. Bukan supir oplet, tapi bawa box ngangkut barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh si Rio pulang. Oh, ada Om Ulong. Baru pulang sekolah yo? Iya Om. Katanya hari ini terima rapor. Mana rapornya? Nggak dikasih. Loh, kok nggak dikasih? Bilang Bu Guru, bayar dulu SPP-nya, baru dapat rapor. Aduh mak, nasib. Memang sudah 3 bulan uang sekolah si Rio menunggak. Rini 2 bulan. Kasihan anak-anak, Kak. Habis apa yang tak dikata Long? Bapaknya masih nganggur. Oh ya, masuklah dulu Long, di rumah kita cerita-cerita, ngopi bagi dulu. Iyalah Kak, sambil nunggu-nunggu Bang Sam. Minumlah Long. Kopi jalan sendiri, tak ada apa-apa. Tak apalah Kak. Kembali ke soal lowongan tadi. Tolong bilang sama Bang Sam, jangan sampai telat. Takutnya nanti keduluan orang. Nanti kakak bilang. Bosnya siapa Long? Orang Cina di Kesawan. Dia perlu supir yang sudah pengalaman untuk mengantar barang-barang ke langganan. Gajinya lumayan. Baguslah itu. Tapi nampaknya abang kau sudah malas tinggal di kota Medan ini, Long. Katanya sudah 3 tahun di sini tak ada kemajuan. Mau coba-coba di tempat lain. Buat sekarang, dimanapun keadaan sama saja, Kak. Memang betul kata kau, Long. Tapi entahlah, dia sudah patah semangat hidup merantau. Jadi mau pulang ke kampung? Begitulah bilang Bang Sam. Mau jadi petani? Ya kalau di kampung mau kerja apa lagi selain tani? Jangan Kak, jangan. Tambah parah. Hidup di kampung bukan cari kemajuan, tapi balik ke nol lagi. Susah itu. Bagaimanapun itu sudah menjadi tekadnya. Kakak terpaksa menurut saja. Entah kalau kau bisa membujuknya nanti. Aku paham sikap Bang Sam yang kadang-kadang keras membatu. Sulit menerima pendapat orang lain. Tapi aku coba nanti. Biarlah kakak ikuti dulu kemauannya. Nanti kalau kandas di tani, ya terpaksa balik merantau. Yang kucemaskan bukan jadi petani itu, Kak. Lalu apa? Tapi Bang Sam tak punya harta di Padang. Katanya sawah ladang pusakanya banyak di sana. Mungkin, tapi itu bukan milik Bang Sam. Kok kau tahu bukan milik dia? Tahulah, Kak. Karena Bang Sam itu laki-laki. Loh, apa hubungannya? Aku nih banyak tahu tentang orang Padang. Oh iya? Menurut adat mereka, laki-laki di Minang tak dapat warisan. Semua harta peninggalan untuk anak perempuan. Bang Sam tak punya sejengkal pun tanah warisan. Apa yang mau digarap? Oh, begitu ya? Memang begitu. Suami tinggal di tempat istri, menggarap pusaka tanah sukunya. Hasilnya dikuasai istri di bawah penguasaan datuknya. Silakan kakak, coba bayangkan, apa jadinya nanti tinggal di kampung bertua tanpa punya apa-apa, tanpa rumah tempat tinggal. Kalau soal tempat tinggal, di sini pun kita menyewanya. Tapi di sana tak ada rumah sewa. Mau beli pun tak mungkin, karena menjual tanah pusaka melanggar adat. Jadi, kalau begitu, sedih kalilah nasib laki-laki di tanah Minang. Mati-matian banting tulang di sawah istri, hasilnya tak dapat awak miliki. Sedangkan di rumah ibunya pun tak punya hak. Itulah sebabnya mereka pergi merantau, Kak. Supaya leluasa menikmati hasil keringatnya. Kalau mau bebas dari ikatan adat, ya merantau lah. Cari sendiri, makan sendiri. Waduh, aku jadi takut pulang ke Padang, Long.
Mana tak punya suku, tak punya harta pusaka, ajab lawak. Makanya Kak, tak usahlah balik ke Padang. Payah nanti di sana. Percayalah samaku. Tapi mau kemana, Long? Kemana? Hidup di rantau sudah tak mungkin. Mau balik ke Padang, susahlah pula. Pusing aku dibuatnya. Bagaimana kalau balik ke Kisaran, ke kampung kakak? Itu tampak tak mungkin, Long. Kau kan tahu kalau kakak ini orang Puja Kesuma, putra Jawa, keturunan Sumatera. Mak bapak sudah meninggal, famili tak punya, tanah pun habis terjual. Tinggal nama saja orang Kisaran. Bah, bilang kakak dulu ada punya abang. Memang ada abang awak, tapi dia sudah 10 tahun merantau ke Malaysia. Kabarnya sekarang sudah menjadi warga negara sana. Selama ini hubungan pun tak ada. Terserah kakak lah. Pandailah nanti Kak Nur berundingkannya sama Bang Sam. Tapi kalau mau balik ke Padang, samalah dengan bunuh diri. Percayalah. Caku abang lah menemui si Ulong. Abang terima usulnya untuk kerja sama Cina itu? Enggak. Sudah abang pikir matang-matang, Bang. Bilang si Ulong kerja santai, gaji lumayan. Pendeknya abang lah nekat. Kita pulang ke kampung. Para buik rumah dijual sadonya, tak masuk TV di kulkas. Apa itu cukup buat ongkos, Bang? Cukup. Buat bayar utang? Pendeknya beres. Kau tenang sajalah. Tapi, Bang... Apalah, kau ragu pulang ke kampung. Bang, 15 tahun kita berumah tangga, aku tak pernah meragukan tanggung jawab abang sebagai suami. Walaupun tak ada orang membantu. Ekonomi kita lancar-lancar saja. Ya, kecuali beberapa bulan terakhir ini. Tapi ibarat perang, Bang, kita belum kalah. Coba dengarkan kecil abang ya. Memang kita alun kalah. Dan sampai kapanpun abang takkan pernah menyerah dalam perjuangan hidup. Tapi dek badai ekonomi lemah hampe, kita surikan dulu perahu ke Kuala. Batal 2 buik sementara. Beko kok hujan lah rado, kabut lah tarang, kita balik merantau pulau. Selain daripada itu Nur, abang nak ziarah ke Pusarwa mak Jawabak. Diulang melangkah dari awal dengan restu orang gaib. Barangkali ada yang salah di badan abang ko. Aku paham, Bang. Paham kali maksud abang pulang ke kampung. Cuma yang awak khawatirkan, usah ibarat kata orang. Takut hantu, lari ke kubur. Makasihnya? Suasana di kampung akan memperparah keadaan, Bang. Itu namanya lah babalik sebelum pagi, Nur. Kita cuba dulu, Nur. Mana tahu nasib kita kok berubah, Beko. Taruhlah kita berangkat ke Padang. Nanti tinggal di mana? Alah, kok itu yang kau pikirkan? Saja amak meninggal, rumah abang kosong, tidak ada orang menunggu. Para buik rumah cukui, air jo lampu lah masuk. Apa lah, Nur? Itu bukan rumah abang, tapi rumah pusaka. Iya, memang batu atau Nur. Manalah mungkin menantu menunggu rumah mertua, Bang. Itu kan melanggar adat. Apalagi menggarap harta pusaka tinggi suku abang. Kau tahu apa jo aturan adik Minang? Tahulah. Siapa beritahu? Pendeknya, aku takut balik ke Padang. Nur, amboku suami kau. Nangka didanga kecek suami awak bukan kecek orang tengah balai. Segala urusan rumah tangga urusan abang sebagai suami. Di rantau di kampung sama saja. Nah, dan abang harapkan dari kalian hanyalah dukungan moral. Barik ringan sama dipikul, elok buruk sama ditanggung. Kok sabik sama terapuang, kok batu sama tabanam. Itu saja tu nyo. Ya, kalau begitu keputusan abang, aku menurut.
TV kita dijual? Iya, nanti diganti sama yang besar. Yang ada VCD-nya? Insya Allah. Minta-minta saja kita dapat rezeki. Kulkas juga mau diganti sama yang lebih besar? Iya. Rio, kita pulang ke Padang ya, ke kampung Papa. Hore, kita ke Padang. Kapan, Pak? Minggu depan. Tapi Rio kan gak libur. Macam mana nanti sekolahnya? Iya, kalian sekolah di Padang. Surat pindahnya sedang Papa urus gini kok. Kita tinggal di rumah tanduk itu, Pak. Iya, itu namanya rumah gonjong. Asik. Kita mandi-mandi di danau. Menengok jam gadang. Pergi ke Ngare macam di gambar amanah itu ya, Ma. Iya, boleh. Asal janji, Rio nggak sering minta uang jajan. Ya, Rio janji. Tapi Rio nggak bisa bahasa Padang. Mama pun nggak lancar bercakap bahasanya Papa. Ya mudahnya tuh nanti, paling-paling 3 bulan lah bisa tuh. Kita mau tinggal di rumah siapa? Iya di rumah nenek lah. Kan nenek sudah meninggal. Yang meninggal nenek, tapi rumahnya kan nggak ikut masuk kubur kan Rio? Betul, Rio. Di Padang rame nggak, Pak? Kalau di kota Padangnya ya rame lah. Tapi kita kan di kampung, di desa. Kalau sepi, Rio nggak mau lama-lama di kampung Papa. Nggak enak. Iya. Ayo, pergi tidur. Sudah malam. Oke, Bos. Bang, kalau dikira penjualan barang-barang, barangkali nggak sampai 3 juta. Sedangkan utang kita sama Pak Muncak 700 lebih. Sama si Ulong 150. Ya kan masih 2 juta lah biar itu. Buat bayar sewa rumah 2 bulan? Pendeknya soal utang, nang kadang nang ketek, lunasi sedualahnya. Yang ada sangkut pawi jurang. Tinggal 1 juta. Apa cukup buat ongkos, Bang? Cukup. Kita kan juga MPM bukan naik pesawat. Apa mungkin dengan duit sebanyak itu bisa hidup 4 bulan menunggu panen? Norma, sadang dilawi abang tak oleng, konon kekaram di Kubangan. Tahu kau, abang marantau ke utara ko mengapik nasi sabungkui. Tidak ada nang kanduang di tapati. Tapi berakai gigi hidup juonya di rantau ko. Dapet bini tamat SMA sampai beranak 3 orang. Suami kau ko asli Minang Nur. Plat otonya saja BA. Artinya banyak akak. Percaya saja lagi Samsul Bahri. Ya, kalaulah bukan percaya abang, manalah mungkin kuputuskan tali pengikat sama si guru. Tapi kalau abang macam-macam di kampung nanti, awas. Jadi berangkat besok, Bang? Jadi tiket sudah diambil. Umpama berangkat siang besok, kira-kira kapan sampai di sana? Ya tengok jalurnya lah. Biasanya kalau lewat Gunung Tua jalannya lancar, insya Allah lusa malam sudah sampai di Bukit Tinggi. Nyambung lagi ke kampung sejam perjalanan. Nginap sajalah di Bukit Tinggi, Bang. Kan kasihan anak-anak, terlalu capek. Nginap di hotel tambah biaya lagi, Long. Janganlah pula hotel yang mewah kali. Yang perlu dapat istirahat. Besok paginya lanjut ke kampung. Tolong doa, mudah-mudahan kami selamat, Long. Iyalah, Kak. Paling-paling doa itulah bantuan kami. Oh ya, sampaikan salam kami sama kawan-kawan yang tak sempat jumpa, Long. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan, Bang. Ini ada sedikit buat anak-anak. Nah, ini untuk kakak. Wah, kok banyak kali, Long? Apa pula banyak? Cuman barang-barang murah. Buat abang mana, Long? Buat abang nanti sajalah. Tunggu sawitku panen. Kapannya itu? Sekarang belum lagi nanam. Oh iya, kakak tinggal dulu ya, Long. Mau beres-beres? Iyalah, Kak. Jangan lupa bawa minyak angin sama antimo. Sudah disiapkan abangmu.
Bang, kok abang nekat kali mau pindah ke kampung? Setahuku, abang bukan bangsa orang yang cepat menyerah. Kurasa, kalaupun sedang kandas sekarang, aku yakin kawan-kawan masih bisa membantu. Bang Sam kan bukan orang baru di sini. Balik kampung bukan berarti menyerah, Long. Tapi merubah nasib. Bumi ini luas buat cari hidup. Tani juga usaha kan? Betul. Tapi profesi abang itu dagang sama nyupir. Sedangkan usaha tani baru nak mulai dari awal. Percuma malang melintang 10 tahun di Medan. Gak tahu lah, Long. Aku macam kehilangan percaya diri. Entah apa yang salah di badan abang ini. Aku setuju abang balik ke kampung. Tapi bukan balik jadi orang kampung. Percayalah bang. Biasanya kalau sudah biasa merantau, orang takkan kerasan tinggal di kampung. Apalagi macam abang. Beban rumah tangga sudah berat. Kau betul, Long. Namun buat sementara nak ku coba dulu usaha tani. Kalau nanti masih tumpur, kemana lagi kalau bukan usaha lama? Kembali mengais sepanjang lorong kota Medan macam dulu. Iya kan? Iyalah bang. Tapi jangan lama-lama ngambil keputusan. Rasa-rasa oleng biduk di sana, berkayulah balik ke utara. Jangan sampai karang baru menggapai. Namanya laut, Long. Dimanapun bergelombang. Tergantung ketabahan kemudinya. Juga perahu yang ditumpangi bang. Mudah-mudahan lah. Terima kasih perhatian kau sama abang ya. Norma. Iyo bang. Hampir sebalik tahun kita babawa berumah tangguh. Salamu tu pulau babimbiang tangan, bajalan tarauk-rauk menapak liku-liku hidup. Hidup nan kian ditampuah kian lari, baalang-alang putih teraju. Oh nasib, kau menyasa kawin jawab Bang Nur? Kenapa itu abang tanyakan? Apakah abang menengok raut keluhan di wajahku? Tapi sialah orang nang katahan menompang bendi kudo pincang. Jalan curam melereng buki, suuk kida bangare dalam, mendaki yo kelok-kelok. Sedangkan tujuan jauh ke di jalan. Jauh sebelum roda berputar bang. Tekadku bulat keras membatu mengiring alunan langkah abang. Setahun kita saling mengajuk, merajut memadu kasih, Sungai Asahan jadi saksi. Sejak itu aku menurutkan bisik hatiku di dalam suka dan duka. Semua ikatanku lepaskan sehingga langkah berayun tanpa gamang dan keraguan. Apakah itu belum cukup untuk sebuah pengabdian? Ya, kalau dikarenakan abana, abang rasu badusu melarak sulaman kasih antara kau dan lamu. Kau indaklah tadayo kilek kaco, tentu kaulah sanang hidup dibuai kemewahan. Kanda alun niatlah sampai bapantang pinta tatagun. Bukan begitu, Nor? Sejujurnya ku katakan, bang. Secara lahiriah, mungkin rumah tangga lebih makmur bersama suami orang berada. Magelar kaya berkantong tebal anak pejabat kantor bupati. Tapi buatku, harta bukanlah jaminan segalanya. Yang kudambakan adalah nilai ketulusan dari sekeping hati yang bening. Dan itu kujumpai pada pribadi seorang anak Padang. Anak Padang yang hampa tanpa harapan? Itu pilihanku, dan aku takkan pernah menyesal. Sampai bila? Sampai maut datang merenggut. Baakuk badai sepanjang tahun. Walau tsunami datang menggulung, genggaman takkan ku lepas. Nur. Iya bang. Besok pagi kita meninggalkan medan perjuangan, menuju gelanggang yang lebih ganas. Mudah-mudahan kau tetap menjadi si Norma yang dahulu, seorang istri tahan banting penuh semangat. Jalan kita masih panjang bang, dan aku yakin bahwa di balik pendakian pasti ada penurunan.
kita lupakan hari kemarin yang kelabu. Kita tatap hari esok penuh harapan. Toh, dunia tidak selebar daun kelor kan bang? Daripada lapuak di rantau, eloklah suruh ke pangkalan. Gadang musaji sagi anam, buatan Rajo Tanah Deli, Kota Medan, jawitlah salam, ranah Minang, sambuilah kami. Air rokok aku. Kalau nak rokok dari daun ke daun kok. Kau indah ada nanau dan nipah. Keretek ku lagi sesuai dengan kubah. Sadang je nilai sampai ke Kunun Joto Sedan. Coba lagi kucing gua. Ayolah. Karetek namanya kau mayo. Coba lah kat sebatang. Aku ambil tinggalkan untuk aku kuah. Batu sebanyak ke mana? Berapa bungkus isinya kok? 20 bungkus. Alhamdulillah. Lagi selamat di jalan. Berkat doa. Aku lagi siap sing. Ya, kau lah siap dengan Nampak dia ambu tak banyak warna perubahan ku dah tua tu. Masih cogal so masih isu anu. Coga juga lah iko lah tambah mumuak. Kau bukit lah tinggi lurah lah dalam rasa tak lama lah dunia dipakai. Mintu kamang ku. Pai menyilau cucu kemudian. Katakan ada ambo anak-anak dipulang. Pulang satu alahnya. Pulang habisnya kongku. Abara orang pajak-pajak ini tu. Batigo. Baduo kilaki ya surang produksi ku. Syukurlah. Kamagaran produksi. Ya orang sindan jongku. Kapak buruk tak ada maha. Tak ada agak itu. Orang awak, orang lain sama saja. Nampangkas saya sakato. Kalau isa kamu? Lain ku. Rancak tu. Jangan pada serupa kejadian lapeh. Ba aku jadi lapeh ku? Babini je orang balai surau. Ba ayam beranak itiak. Nasi kuah pai kalasuang nalain masuk ke lunau di kandang baru besopok. Kalau minan tuangku tu mudah-mudahan lagi sesurau. Syukurlah. Dak panua kateh panua ke bawah. Ibadah taai sembayang rajin pula. Alhamdulillah. Syukur ayo itu. Anak-anak dididik juga mau. Diajar mengaji disuruh sekolah naknya jadi orang suak. Lainku. Mungkin kami kalau mau di kampungku. Rancak. Nak mencuba pula hidup di kampung. Bukan mencuba itu Sam, tapi menikam jajak nalamo. Iya ku. Orang kampung balik ke kampung, artinya siriah pulang ke gagang Pinang Surik ke Tampuak. Ayo itu nak ketujuh dek kami. Jangan tumpah ruah bana pai kerantau, tadorong sawak dalam paurawi. Sehingga kampung langang tapian sama meratok arwah orang dahulu. Yo, makasih kami merantau nak mengurangi petanaan. Betul. Sabab sawah jo ladang ndak betuku anak buah berkambang duo. Iya. Barabi suwo kemenakanku. Itu betul. Tapi mesti diingat Sam. Iya. Rantau Minang balain di rantau Cino. Dek kita ke rantau orang mengamalkan pituah orang tua. Pituahnya? Ya. Jarang-jarang tugakan jaguang nak tampak puyuh balari. Adang-adang tinggalkan kampung tandunya sayang di negara. Mananya? Iya mak. Sekali-sekali meninggalkan kampung. Indak bakal lalaran doh. Isuak kok nani tugalah tubuh nani lambu Allah gadang. Alun bana kerimun rampak bebuah labe. Ganju ala langkah ke kampung berbaliak suruh ke negari. Dibangun masyarakatnya de peliaro adek jelimbago. Anak dipangku je pencarian kemanakan dibimbing je pusaku orang banyak dipetenggangkan. Itu baru menjadi Minang sajatinya. Iya mak. Ambo sokongnya si Samsul nak menatap di kampung untuk menjadi contoh dan lain. Bukan sekadar menyokong longku, tapi yo membantu. Insyaallah membantu. Tapi ndak membantu je pitih kuah. Alah, pitih itu kemenantang abi itu nongku. Nanambo minta ku jongku kuah. Iya. Bantuan je caro, tolong jo akal ditunjuk. Aku itu lain menaruh stek kuah. Nampangka bakatu bayo berjalan bemolah ke Rajo Besaro. Itu perlu. Iya, terima kasih ku. Dek,
Iku ada mau bawakan etek tilakuannya ke sarung. Babaju bagai itu di dalam. Lai juga bersaki kami di kampung kaya. Kesakete nyote. Antak ko lagi ketujuh ko dete Itu pakirin si Saril dari Jakarta lu pakai ya lo. Rirayo ke Patangku datang pulau wiselnya 500.000. Hari ke Pasoko pakirin pulaunya. Syukurlah te. Kalau ambo ko ala, iyo ndak panah bakirim kete. Malum lah ambo cuma berkuli di rantau orang. Dek kami orang di kampung, ndak jaleh cara hidup orang di rantau do. Ibarat ayam sabuangan, kami malapeh ke galanggang. Kolah pulang mambok tua. Tapi nyampang kok kalah, bulu kok gugua. Mau pe pintu kandang ayam. Macam kote. Musim batanam bisu ko, ambo nak mempabuik sawah-sawah kami. Ambo sabuik kini jantalanju etek menyamai. Akanlah jaleh di etek tua. Membuat sawah kecil ah? Yo. Nah nama sawahan. Nan di Pinang Baliri, nan di Banda Batumbuak, jo nan di Ayah Tumbuak. Aba itu puluh ladang nan di ujung gugua. Itu kan harato maniang kuama tu. Akini ambu puluh nang kababuek. Kak pasah kan mati. Mati urangnya. Tapi harato kan tak satu bakubur. Harato pindah ke kami karena kalian punah. Ambo anaknya masih duit. Menurut adai, orang lelaki kau ndak berhak di pusako tinggi, dia tahu dia. Itu kalau ganggam malumbaun tua. Sedangkan antara kita lah basibak teh. Milik lah batantukan surang-surang. Alah batu harato lah babagi. Tapi dek keturunan anduang tumbuk kinilah punah. Menyimpang pusako kandung gerai. Aden keturunan anduang gerai lejale diang. Dek sabok tu kami nan berhak menjawab pusako kalian. Ndak bisa cuy itu teh. Siapa mengatakan tak bisa? Ambo. Wang pada kita. Apa ke teh? Ambo nala beranak pinak ku etek katokan pajak ketek. Ndak sase tu teh kiah. Jo mua mungkin lah gaek. Tapi jo pangke lapisan bawah. Tingkatan mamak masih banyak. Iko bukan urusan antara mamak jo kamanakan teh. Tapi urusan hak milik pusako tinggi. Waang bukan pewaris pusako adek. Paham? Astagfirullah. Tekiah. Walaupun etek bukan adik kandung mandiang kuama. Tapi kini etek lah nak menjadi indu ambo. Apa etek sampai hati mencari cucu etek menanggul apa? Etek kan tahu kalau ambo kalau pulang melarai. Satu-satunya yang kami harapkan penyambung hidup hanya sawah itulah teh. Tolonglah kami teh. Mana long tu bisa saja, tapi bacaro. Yo ba kecaronyo teh. Baparo. Kalau baik itu sama saja memperbuik seorang lain teh. Kok lain namu ah? Kok indah ya terserah. Aratiyo ambo ko indah etek sangko anak. Salamu ko ndak adu tandu warna. Masya Allah teh, Masya Allah. Mengucap le teh. Marantau bukan manukuak barang nanado, malah menyusahkan orang kampung. Pantang anak Minang menggugum bini ke rumah indua, lai jaleh diang. Tahu ambo teh. Kalau lai tahu, mangga mangko kalian tunggu rumah gadang. Ada dina ang pakai. Iko bukan negari Batak. Sudahlah teh. Enggak usah kita badebek panjang. Ambo takui badoso melawan kamande kete. Kini macam ikut saja teh. Ambo tatap memperbaik sawah-sawah kami. Apapun yang kata jadi, itu pasti. Wang jangan cuba-cuba mengerengkang sam. Barani wang memacah buek dan kajuan kebaktian kuda tebaknya. Rancak, itu bana kanda ambo. Nak jaleh juga takaknya. Permisi. Laki kau kemana? Ke Langgar. Balangga apa kau? Maksud aku ke ke Suro. Oh ke Surau. Duduk dulu teh. Nak ku bikinkan dulu kopi. Janganlah minum. Pasang saja lah kasih sam. Pesan apa teh? Kekek kan kenyo. Sudah kosongkan rumah? Rumah nan mano teh? Rumah nan mano pulo lai. Iyo rumah kau? Dikosongkan. Iyo. Jadi
kami mau tinggal di mana, Tek? Itu bukan urusan Den. Tapi, Tek... Tak usah banyak cincong. Sampaikan saja pesan Den. Lagi tak dengar kau. Iyo, Tek. Nanti ku sampaikan. Hei, Norma. Apa, Tek? Kata si Sam, kau orang Medan, iyo? Iyo. Tapi bukan Medan kota, Tek. Di Kisaran. Apa nama kampungnya? Bandar Pulau. 1 jam naik motor dari pajak Kisaran. Orang Batak kan bersuku-suku juga. Suku kau apa? Awak bukan orang Batak, Tek. Tapi orang Jawa yang sudah lama merantau. Oh, Jawa barang kau. Di mana Jawanya? Waduh. Tak tahu aku, Tek. Masuk pulau kampung asal awak tidak tahu? Cerita bapak dulu. Keluarga kami sudah turun-temurun tinggal di Kisaran. Sudah sejak zaman Belanda, Tek. Oh, merantau Cina tuh. Asalnya penduduk Jawanan diangkut VOC untuk buruh perkebunan karet dulu, Tek. Walaupun dikontrak, mereka malas balik ke kampung asal. Di antaranya, iyalah nenek moyangku. Oh, itu yang dikatakan orang Kuntara ya? Begitulah, Tek. Jadi mereknya saja nan orang Jawa, Tek. Mengecek Jawa pun awak tak bisa. Ndak bisa, bukan ndak bisa, nan bisa tu lah atau si pasan. Oh, maaf, Tek. Awak masih belajar bahasa Padang, Tek. Mangalo kabar aja su Padang lo. Salah lagi, Tek. Kami kau bukan orang Padang, Padang tu jauh aja sih kau. Iya. Aku paham, Tek. Tek, aku mau nanya. Tapi Tek jangan berang kalau aku lancang, Tek. Tanya tu. Sebenarnya rumahku bukannya rumah Bangsam, Tek. Bilo laki kau membeli rumah? Bukan itu maksud awak, Tek. Bilang Bangsam, iko rumah mandiang ibu. Kalau kau nak tahu, iko rumah adek milik orang Cinago. Karena mintu kau tu lah mati, warisnya jatuh ke dem. Loh, bukannya waris jatuh ke anak, Tek? Anak padusi, bukan anak laki-laki. Tapi Tek Kia kan bukan anaknya mendiang ibu. Waris jatuh ke kami karena laki kau punah, le tahu? Punah? Iya, punah. Bilang Tek tadi iko rumah orang Caniago. Iya. Sedangkan Bangsam orang Caniago. Tak mengerti aku. 50 kau mengerti juga ada kami. Tek, kalau perabotnya, Tek? Rumah jo isinya sawah ladang, para pisang, tak ada ikan, sadualannya tu pusako tinggi punya den. Kalung peninggalan mendiang pusako tinggi juga, Tek. Kalung 5 jo ada lah. Lah tande pembayar utang baru BM mandi kau tu. Loh, selama beliau sakit sampai meninggal, Bangsam kan di kampung. Katanya utang-utang sudah dilunasi, Tek. Tapi kalung... kau jangan mencikarawi urusan orang bapak milih. Bukan begitu, Tek. Nan bukan begitu. Banyak bana parisu pajak ke rumah. Ada yang datang kamari menyuruh mengosongkan rumah kau. Itu saja. Lancang bana mengecek. Dan pulang. Tek Kia ke rumah ke petang? Yo, lagi disampaikan bini yang pasanen. Mengosong rumah? Rumah kau ini. Manga tekana kini dia Tek nak kamu rumah. Hampir 2 tahun rumah kosong. Laman sama, janjang tak gajai, Tek dia kan tua-tua bocor. Kini sudah rumah kami tunggu, baru berniat nak mau ni. Apa mau kasih Tek sebenarnya? Nak memari malu ambo? Kalau orang nak tahu, sabali orang bagunjiang mencari cenjang kerajaan, pakak tadi ngurengko, pakak, lagi jalan dia. Iyo apa bana kerajaan salah tu? Bahan kui bini ke rumah dun sana, itu tidak ke orang Minang tu. Tanya to Tek na bingung salah same. Nan sumbang menuri adek kalau membuat bilik di rusuk kamarang Sumando.
Apa salahnya kalau kamu punya rumah tinggal? Alu aja patuit nalas talanggal. Heran. Dan dah mampu nanti lapih mengkuitik meranca-ranca. Dua tumpak sawah kami bagadaikan para kuli etek punahkan lah tinggal tunggu apa nambangan. Apa lumpuwe hati etek menyesua mak dan sampai nyopai manusia tamak rakui. Hei, soal gadai jangan sabui-sabui itu haden. Nan ma ratu etek nama. Itu mangko banyak batanyo jo baraja yuang. Kabau mati kubangan tinggal, pusako dijawe nan hidoi, itu malah nurui adai tu yuang, nurui adai. Tek kia, patui etek bakat todari. Karena ambo ko jalan anak. Tapi mohon tek, tolong usah libatkan pulo istri ambo dalam urusan bak famili. Apolai malah salah-salah nampak menyasahkan indapek. Inyo tu orang lain. Alun nabe cangkah jokai secara awak le jale. Cukuplah sekali itu teh. Waden bapasan karena inyo tu biniang. Untuk apa bapasan-pasan? Sedangkan kita basua tarui. Dewa angkon ndak merasa di rumah, mangko dan bapasan di tawang. Iyo apa salahnya menunggu ambo pulang teh? Atau kok kapapasan yo suruh ambo menamui akan rancak? Sama saja. Ndak samo tu teh. Kalau yo labo tahu yo adai. Sakete adai, tapi mengecek nak besi Cina. Cukuplah sekali itu teh. Nangkat tibo ndak usah pasan-pasan. Kalau itu kan ndak angul ya. Kok bodoh salah surang. Orang lainnya dipabodoh. Keke usah diperbanyak. Pendeknya rumahku kaden ni. Nak den jawab kini juga tak? Jawab saja kerajo. Cuba dengarkan. Biar jo kato, biar jo karajo. Jawabnya indah. Lai jale. Kasih datang kemari kongku. Kabar. Alhamdulillah aku disampaikan ku. Sampaikanlah. Aku kalau tahu juga, baraso ambo pulang ko nak mencoba hidup di kampung. Sudah tu balik. Macam kongku. Ya. Adapun ambo ku sebatang tunggal. Mandi hindak di sana indak, mama nang kandung pun tak menaruh. Lain tidak nang ganti induk namoyo. Tentu tak kiyah tunggu. Ayolah sinan tibonya. Ikulah masalahnya kini kongku. Taruhkan. Barangkali ko adu dagang terpasah ke kampung ko, disambut di pabasukan, disonsong di bawah naik. Kan begitu aja dan adek rumah. Batu ya betul. Tapi di induk ketek amboko, anaknya pulang di pungkangnya, muncung pakatannya tidak tabado lompu. Dikatakan orang punah lah, manyi seorang di kampung, malah nggak adek segala macam. Sampai pun padu siambo dan tak tahu apa-apa, dibasuhnya pula je kato-kato yongku. Itulah para saya nambo kini kongku. Ko indaklah sagan yongku, alah. Antah pula kena terjadi dongku. Kok macam itu bana sikiah ya? Jadi minta petunjuk ambo bagi angku. Apa sifat kamu pakai madui beliau tunggu? Sebenarnya kekosam. Mungkin sisiak kilako dipakainya. Memang laku perangai sikiahku ba orang gilo baladigang. Barundiang nak lama surang batu tua sah mengangung orang terseso tak ikana. Iya. Tapi kadang-kadang hatinya indak sabusuak muncuangnya banasam. Ado kalonyo mengkasuinya rancak keluar basamberehan. Bak kata orang singkek sungu bungkuat sejangka. Ya lah kaba itulah sifatnya kabaannya awak. Dek sebab karena itu pandai-pandai silah membawakannya. Si mato nak mungkin dibuang juang kaki. Bak abanalah keburuaknya inyo kan kain dua awak juga. Tapaso sabat banyak. Ambo paham muka si angku. Sangat paham benar. Tapi untuk sahabat atau manari, ia agak rumit rasanya. Iya. Bak ibarat menggantang lah balanjuang,
umpama menyai lah katulang. Iya. Sabab masalahnya bukan sabateh kata menurun. Tapi harogo diri ambo tu mana dilanyau yongku. Nyampang kota sama remeko kung kuah. Nah, Angku yo nak dapet malu. Lapueh kongkomku. Lapasai denku. Ya. Tadi Sisam mengatakan menyinggung harga diri. Memang batuangku. Lah mencaci mahino bagai. Maruponya. Kok dikatakan menyamak dalam kampung? Ambu tarimo sentunuangku. Ambu iyo orang melarai. Nyampang disabui kawin di jalan Batungkek Batang Cibarau. Abi iyalah. Memang nasib ambo indak berjodoh je orang awak. Tapi kalau sampai manusia tagak mengakuk sawah jo ladang mengikih jajak pusako. Yeah. Aiku ya sabana parah kuku. Tak ubahnya si Samsul ko dagang hino orang tabuang di luar dek je pusako. Atau orang tenggang tu dek angku ya bicara. Jadilah. Sebagai pengulu nama macik tampuak je tangkai dalam madai payung panji di dalam suku, Abu ingin menyampaikan sepanjang nama yang kuik di pusako. Yo. Bukan tu ambo berpihak-pihak sam, bukan kunyang karena kuni, lama karena santan, bukan. Belinduang ambo dengan Allah tajawuh ambo dari zalim utang sematu menyampaikan. Macam ko mah, coba dengarkan. Jadi itu. Pertama dikatakan punah sepanjang adai. Ialah kalau satu keluarga indak bakal turunan nempadusi. Macam Sisam gini kuah. Yo. Memang pupuih namanya, punah. Dan kedua, satantang harato pusako tinggi diganggam pihak nan punah. Warihnya menurut adat jatuh ke jurai nan sajiran. Artinya sawah ladang seratu rumah milik mendiangko ke tasah. Induak dek sistem tu disambut dek sikiah sebagai orang nama buku bakaratan nambah itu nambah jangka batampok babuah jari. Aba itu cupak tetagak nan baisi ragian takambang nan batiru. Ba itu hukum nambah laku tinggal dek itu memakaikan. Kalai paham sistem gini tu. Jadi orang laki ku ndak bermilik di pusako. Ndak. Indak bahak mau nyi rumah kadang tungku. Ndak. Kalau begitu, apa guna kita ditanamin angko? Sekadar bibit pekambangan anak buah. Begitu kan kuda tua? Bukan semurah itu, Sam. Kau ambo katakan laki-laki menjadi kudo, padusi menjadi rajo. Batu ada tak aku? Salah pasang. Kita laki-laki nan jadi rajo. Rajo ica-ica. Rajo sabana rajo. Adi malah tak kekuasaan sebagai rajo tungku. Perempuan memacik paluang kunci di tangan laki-laki. Mungkasuinya laki-laki mau layat maknanya mahatur menguasai. Apa artinya menguasai kalau nan dikuasai itu untuk orang? Ya, itulah aturan nenek moyang kita dalam meninggikan martabat perempuan. Kok macam itu, ku? Itulah inyo Minangkabau. Padusi ndak boleh sawenang-wenang bahkan ndak surang. Laki-laki dilarang makan di pusako. Sinan letaknya keadilan. Apa menurut angku itu adil? Sangat adil. Ukurannya? Perbedaan kodrat antara laki-laki je padusi, itu ukurannya. Sebagai pihak lama, perempuan patut dilindungi. Dan laki-laki nama lindungi bak lilin dimakan api, itu jengku. Itulah resiko pemimpin, Sam. Rela berkorban untuk orang yang dipimpin. Itulah realisasi dari pituah syarak Arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kalau baik itu dua-duanya, batu tekia, salah ambo. Tapi sungguh pun baik itu Sam. Angku dah tua, de ambo indak berhak di rumah gadang, indak bermilik di pusako. Rupanya salarui salamonangko, ambo menumpang di negari orang baradek. Baiklah, pagi ko kami bakiruk tak guduk di kampung dihuni. Lebih baik menjadi budak di rantau orang daripada menjadi raja di tanah Minang. Dan hitamkan negari Kongo. Tunggu dulu. Tunggu apa? Nabe marentak sekali. Rancak ditutuh pada taseso limau di Bindali. Samsul. Patut kalangan Minangkabau ulah di adat mengungkuang. Sekiranya berulang batu tua dilanjutkan Bengkale Kato,
Kira-kira lain ke berdangakan. Kok sasa angok sisam nampak di mama. Kok diulang itu juga kan disabui apa gunanya ku? Coba tenangkan nak dikemanakan dulu. Lah. Nak sampai kata kau juinya nak tiba kaji di mana? Aku pituan mak. Ya mak. Adapun paparan ambo cako setentang adik di pusako, ibarat mengawin itulah hinyo nan saganggam. Tapi simaklah pulau nan sabinjek. Ikolah inti patinya, ikolah kesimpulan kaji kesudahan hukum dalam adat. Jo simaan. Ya. Dek sarak babuah mati di adat babuah sentak, maka kabek sabalik disaungkai pasak mengungkuang di saurak. Joa diungkai di urak hukum, iyalah jo ketemu pakai. Dasarnya bat siang ate tumbuh memandang ate rupo, memakai alu aja patuik. Lah dua kata je mau pakai sesuai rundiang jo hitungan, itulah yang dipakai. Iya. Nah, mako teraduk masalah antara sistem jusikia. Nah ambo pareso sudah ambo sisia ujuang ke pangka, insyaallah ketibu juo dinan letar kedua. Sinan basua aja najanya saya nalandai dinan tanang kita menyawa. Akiniko harapan mama tanang saja dulu ya. Hah? Kok baik tu kecaangku, jadilah. Ambo tunggu kebijaksanaanku, pimpinan kami. Tapi kok sia-sia kerajaanku beko ba? Lai percaya ambo ndak. Siapa yang kau dipercaya kalau bukan aku Datuk Perpati? Tunggulah. Habis pakan kau ambo selesaikan. Minumlah air kongko. Jadi, lain bisiat sing kalian suka? Barakat doangku lain ko. Pangeran ke mah? Apa yang membali anak lado kagak doang? Ada dua santangku. Nya ambo kadapua dulu Ndak usah. Kalau untuk ambo antilah. Ambo lah makan. Nak lamu bagai dongku serantanyo. Sungguh ya bana. Baru pulang mendoa melapis satine aji. Dua-duanya lah. Ada undian stek. Syukurlah aku kemari. Ambo nak mengadukan si Samsul ke bagianku. Pajai ndak tahu juampek. Ndak tahu juampek ba lagunya ku. Cuba pikir aku. Lama-lama saja nyamangkui anak bininya ke rumah gadang. Ndak tarago mengecek. Macam bapaknya nama buat rumah. Sudah tu badanku. Sawah di kakoknya pulau. Katanya nyo nak berbuat. Nak kabangki si babamu kecangku pula. Kan lagi kau ya. Ndak bisa. Rumah hamba suruh mengosongkan. Ya. Sawah baru tanam. Pendeknya kalau ndak angku selesaikan capek, bisa cabuah. Itu banalah kedatangan ambo kamari kia. Nak memintasi sebelum nanyut malantai sebelum lului. Bininya 110 menyelidiki barang menangko danku. Coba dengarkan ambo. Lah ganti kita ngecek. Adapun kau kan benunsana jaman diangko kat pasah. Dunsanaan doang. Sampai kan ambo mengecek dulu ya. Kalau anak kak pasah berarti anak si Kia. Si Samsul tu kan anak kau juga. Anak kilako. Pulang merantau bukannya malah pangi, malah menyesal orang kampung. Kalah. Kamu taruh kan? Jadi. Sepatutnya Kia, kau ibu mencari anak awak pulang melarai. Kok tan sanulai memaci, ndak mungkin ninyo kana muah tinggal di kampung loh. Sajak kete alun marasai memaci pangkua, kini baniak ke sawah beluluk-luluk. Indak sahadiah kau mencariannya Kia. Salah sia. Salah untuangnya nan malang indak bacolok nambah orang. Untuk itu ambo kanakan. Santunilah anak awak nang pulang bak kalah parang. Lai kata calian beko cucu kau menadakan saya tengah balai. Itu kan akibatnya kalau babi ini orang sembarang orang. Itu tak guna kau sasalik ya. Soal jodoh Tuhan dan matur. Nasib suratan surang-surang ndak dapet lah ketua awak dok. Kini baik itu saja. Daripada kosong, biarlah rumah nak ditunggu nak orang. Indak saja ibu ju anak, ibu ju rumah jalan puak tak bunyi. Apanya? Rumah kamu ni. Kalian kali berumah. Rumah tu buatan apa sema, barampe yang punya. Iyo tahu ambo. Tapi mangga kau latakan kini pulo nak menunggu rumah gadang. Lalu pinjai, lalu kulindanku.
Kalau orang lah sampai masuk, rumi mau sienyo isua. Apa lainnya baranak padusi? Itu ndak mungkin. Indak mungkin kecangku. Ba'a kalau kita lah mati beko, tentu tagak banderannya. Si Samsul tu bukanlah orang bodoh, Kia. Indak masuk di akal kalau inyo kedua berkisah tagak papaliang di pusako. Kalau paralu basurek segel, alung kesenang pi kau. Taruh si Samsul mengerti. Ba'a aja famili anak-anaknya isuanku. Astagfirullah. Manga kok sejauh tu bana pikiran kau, Kia? Maaf aku datuk. Ambo heran. Apa nama gue angku bakari bana magikan rumah ke orang lain? Itu namanya baru dirimbo basusukan. Anak dipangku digajekan. Lebih sayang angku orang Jawa daripada kemendakan angku sendiri. Di mana tak payung panji yang ku nawangkan ke anak rumah? Kia, kok sasande tu mana kau beritong, Kia? Hah? Bubuah tak lalu, kanji tak lului. Awak indak boleh bak kabau mahampang jalan, paham kau? Pendeknya menurut adek mak, rumah juara tu jatuh kambo mak. Batua tahu ambo. Tapi nan adai kan katu mufakat, nan bana katu seyo. Abu bayu yo je kau kini kuah. Karelan kau nan ambo minta. Ambo nak rela, habis urusan. Urusan lu nabi krisinan saja, Kia. Laki-laki berhak je setumpak sawah pusako benamu sawah abuan. Inyo boleh menari Asia salamu inyo duit. Kok lah mati suak sawah babaliak ke pusako, siriah pulang ke gagangnya. Itu menari adai. Iyo kalau haratule banyak. Sedangkan sawah hanya setumpak nan di banda batumbuak tu. Karena nalailah kau gadaikan sepeninggal buka banduang tempuh hari kan? Pendeknya ndak bisa mak, ndak bisa. Kia, basi tinah lah mengicik jambo. Hah? Candor ada baradai seketik je nampaknya. Iko datuk parapati nama hitam memutiahkan urusan orang Cenago di negara iko, paham kau? Astagfirullah. Baru dia yang malas saulah saun sen bak jawi putih keluan. Kalau baik itu agi habana lah ke sadonyo kepada tu. Agi ke sadonyo Allah. Agi ke sadonyo. Kia. Dengarkan dan. Ampun dan ampun. Itu nak senang di mama. Cuba dengar kecik mbak. Lah. Besok patang kita mengecek je si Samsul bagai. Sinan ganti yang putih biang kata buat. Ambo akan menjatuhkan hukum. Keputusan mutlak yang mesti kalian terima. Permisi. Ambo pulang dulu. Assalamualaikum. Sesuai je janji ambo ke Patang, kini ambo nak memberikan ketua putih tentang masalah kalian berdua. Dah. Dan sakironyo ambo didakwa memijakkan batuang sabalah. Ambo mau ku indak semua panjang menimbang indak semua barek. Maka ambo datuk Parpatiah Andiko di Persekutuan Ceniago akan mempertanggungjawabkannya di hadapan majlis manapun. Biar di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Itu keputusannya. Sesudah diindang di tampi tarikh dipilih hatah ciek-ciek pasibak bareh jumalukui. Maka berdasarkan hati nurani ambo memutuskan. 1. Si Samsul keluar dari rumah gadang dan ditunggunya kini. Ya. Paling lama 3 hari rumah mesti dikosongkan. Betul. Ada orang kau tanya? Para boy rumah tangguh badu duanya ku. Cawan pinggan pariwak sanduk meja kurisi dan sado barang nado tangga rumah itu harato pencarian menjangkau ke pasah. Si Samsul pewaris tunggal sepanjang faraid. Itu dalam hukum syarak. Maka segala paragai angkui bawa pindah. Tapi maksud 3 hari kok laki mana tunggu. Tolong agi tempo agak seminggu untuk bisa perlu ambo mencari tempat yang baru. Itu permohonan ambo tunggu. Rumah lambo sediakan. Hunilah rumah si Rohani dan dia teh. Bisuak japik kuncinya ke rumah. Lah. Soal izin dari nampunya baangku. Beliau kan di Batam kini. Itu urusan ambo. Kalian tinggal menunggu saja. Alhamdulillah bana kalau bitungku. Nah, iko putusan nan kedua. Josimaan. Jadi
Sawah nan di Banda Batumbuak diberikan hak kepada si Samsul sebagai sawah abuan. Dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dipatukarkan. Itu saja. Sampai bila berlakunya tunggu? Salamu duit. Hah? Kok lah mati nyoi suak sawah berbalik ke pesako. Anak tak boleh mewarisi. Sebab disiko yang berlaku hukum adat bukan hukum syarak. Ya. Lai jalan kalian? Ambo minta surat keterangan hitam atau putih engkau. Boleh. Sadu keputusanku akan dibuat di karate segel bamaterai. Barang siapa nama langgar suak akan dituntut di sidang adat. Paham kalian? Paham ko. Kita lanjutkan. Jadi engkau. Iko putusan yang ketiga. Ladang yang di ujung bukit sebab dalam keadaan kosong dipinjamkan kepada si Samsul untuk ditanami tanaman karet. Lah, hasilnya 2/3 untuk orang yang menanam, 1/3 untuk orang yang punya tanah, yaitu si Kiah sendiri. Ladang tu biarlah hamba menanami engkau. Ndak tigiloi di kau ko. Kamu buka parak kopi, apa saya makan lain namuah tu 10 tahun ladang tinggal kini baru apa siema taraga apa para. Balo lagi tu. Tapi engkau Iko keputusan Kiah, ndak boleh dibantah. suratnya engkau. Kan lambo katakan tadi, surek manyurek teken maneken beko. Naskahnya lambo siapkan. Alah. Kaya le? Iya. Kita tarikan. Jadi, Iko nampak ngabisan. Sebuah rupiah hameh bakarang 100 rantainya milik mendiangku kak pasah nan dipacik si Kiah supaya dipulangkan kepada si Samsul. itu. Diagih tempo 3 bulan mengembalikan. Boleh dan suka. Ambo keberatan membayar. Alasan keberatan? De barang tu lah tak jual pembali utang-utangnya salamu sakit engkau. Itu ndak batua tu. Sebab utang piutang beliau tu lambo selesaikan sebelum 3 kali 7 beliau pai. Utangnya kaden alun nang bayar. Dulu ketua botanya etek namanya bui. Lupa. Kiah, barang tu bapitaruahkan ke kau. Sasinya mo, lupa. Mas surat keterangannya. Suratnya tersimpan di dadu hati kejujuran. Sah dakwa bakatarangan. Bata dakwa bapalile. Itu pituang kuda tua. Mako deninda abah surat bakatarangan. Urusanku bapalile. Artinya indah sah. Kau bertanggung jawab memungkiri amanah, Kiah. Bertanggung jawab. Barani bersumpah demi Allah. Wallah, tallah, billah. Anungku. Sungguh ambo ndak baduto. Ambo apa sema sasinya? Bertanya ambo stek. Bara banyaknya beliau pinjam. Kalau tidak salah, lebih 500. Ada rupiah waktu itu berapa? Tak jalin ambo. Lupa. Tapi barangkali salah makan memuntahkan Kiah, salah tajak mengembalikan. Pasan dipesampai pikiran dipalalu amanah dipeliaru. Baik itu syarat mengatur, baik itu adat memakai. Jadi, tolong baliakkan barang kak pasah. Lejah kau Kiah. Jadilah ambo baliakkan. Tapi tidak sadunya dah. Bagaimana kau tak sadunya? Ambo kan payah pula mau uri baliau sebelum si Samsul pulang dari Medan. Itu kalah kewajiban cara kita bapa milih. Patut pula diharagui tenaga orang. Jadi kau menjadi upah mau uri sana. Baik itu. Iya baik itu. Jawab lagi ya. Permisi ambo mengecek. Lai beringan aku tu. Nah silakan coba. Adapun orang yang paling kari di maniang kuamat. Ya. Adu berdua aku. Siapa orang? Pertama ambo sebagai anak, yang kedua Tek Kiah, adik beliau. Mangku setantang barang yang dipaci ete ambo, tolong berikan ke ambo separuh saja jadi. Dan separuh lagi bah? Ayo biarlah untuk Tek Kiah. Ikhlas? Ikhlas kuku, ikhlas demi Allah. Lai terangah tu di kau Kiah. Baik. Basa dia membayar separuh harago kepada si Samsul? Terserah. Tidak terserah doh. Basa dia ndak. Jadi? Ada dua tu mah. Nah, ada juga non rasu-rasu kameragu. Sawah abuan keciangku tadi itu baru tanami bah tu. Sudah pulang pada isu sawah barikan ke Samsul. Nah,
Tapi kok boleh pinta juitek ko ha. Ambo pulangkan biaya nan lah keluar. Babui ambo lanjutkan. Tak bisa. Nanti salah. Bah tu Sam. Ndak dulu kan dak nampaknya. Iya biarlah mak. Biasa orang meminta tangan di bawah. Iya. Kira-kira adujo nak disampaikan ndak? Rasanya ndak ada lengku. Bahagia adujo. Cukup lah. Baiklah, alhamdulillah pertemuan ambo sudahi sampai di siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Si Ulong. Kapan kau datang, Long? Kenapa sampai bisa ke sini? Apa kabar, Kak? Baik. Masya Allah, rasa bermimpinya aku, Long. Abang mana? Barusan pergi ke Pekan. Ayo, Long, masuk. Bang Sam sudah mulai jualan? Nantilah cerita panjang di rumah, Long. Tengoklah, Long, rumah kakak kalang kabut. Tak apalah, Kak. Biasanya itu. Bagaimana kau sampai ke sini, Long? Siapa yang kasih tahu rumah? Kemanapun dicarinya pula kakak awak. Rio, ini Ommu datang. Ada Om Ulong. Bah, Rio sudah tambah besar ya. Adik-adik mana? Main di rumah sebelah. Duduk dulu ya, Long. Biar kakak masak dulu. Enggak, Kak. Aku baru makan, masih kenyang. Ngobrol-ngobrol dulu sama Rio, menunggu abangmu pulang. Kakak tinggal dulu ya, Long. Yalah, Kak. Bagaimana, Rio? Enak tinggal di kampung? Enak juga, tapi sepi, Om. Kerasan enggak? Ya gimana lagi, harus kerasan. Pulang aja ke Medan yuk. Mau? Maunya Rio memang balik ke Medan. Nggak tahu tuh. Sudah lancar bahasa sini? Lumayan, Om, tapi sering salah. Biasalah pula orang baru. Kadang-kadang nggak enak kalau orang di sini menyebut bujang. Kalau kita di sana pantang itu. Tapi ya lama-lama sudah biasa. Sudah tak jadi soal. Minum dulu, Long. Nggak ada apa-apa. Cuma pisang rebus. Ya, beginilah keadaan kami di sini. Belum ada perubahan. Sabar, Kak. Yang penting sehat. Anak-anak bisa sekolah. Dan abang tetap semangat macam dulu. Rio main dulu ya, Om. Nah, baiklah. Ani, pergi bawa adik-adik jajan ya. Jangan, Long. Banyak kali kau mengasih. Biarlah, Kak. Terima kasih, Om. Jangan dihabisi semua ya, Rio. Awas, hilang duitnya, Rio. Ya, Ma. Pergi dulu ya, Om. Coba cerita dulu, Long. Bagaimana kisahnya sampai kesasar ke sini? Bukan kesasar. Terus? Tapi sengaja mencari abang sama kakak. Begini, Kak. Aku dapat lokak mengantar barang ke Bukit Tinggi. Tapi bukan barang terlarang kan, Long? Oh, enggak lah, Kak. Percayalah, adik kakak ini masih si Ulong yang dulu. Biar sedikit asal halal. Sendirian? Berdua sama bos. Mana bosnya? Sambil dia istirahat di hotel, ku sempatkan mencari abang ke sini. Kok bisa tahu alamat rumah? Kan Bang Sam kirim surat waktu sampai di kampung tempo hari. Oh. Alamat itulah yang kutuju. Tanya sini, tanya sana, akhirnya jumpa juga. Kau nginap di sini saja ya, Long? Tak bisa, Kak. Kenapa? Kami harus balik siang ini. Abangmu sore baru pulang. Buat sementara dia mengojek, Long. Mengojek itu kerja apa? Bahasa kita di sana RBT, rakyat banting tulang. Lebih tepat istilah kita, banting tulang. Walaupun yang kena banting bukan hanya tulang. Periuk nasi yang tunggang langgang kena banting. Sekarang coba kakak cerita, bagaimana keadaan selama di kampung? Panjang kisahnya, Long. Pendeknya apa yang kau pernah bilang dulu tentang orang sini, semua betul.
Makan hati, Long, makan hati. Kalau bukan menghormati suami, maulah rasanya kakak berontak balik ke Medan. Atau kemana saja asal keluarga di kandang buaya ini. Entahlah, Long. Sekarang kakak pasrah saja. Apa mau dikata? Begini saja, Kak. Sekiranya keadaan semakin ruwet, bilanglah elok-elok sama Bang Sam. Dimusyawarahkan baik-baik supaya balik saja ke Medan. Aku percaya abang takkan mati akal di sana. Entahlah, Long. Tadinya aku sangka beliau betul-betul mau tani. Kalau hanya RBT, kenapa harus di kampung yang sepi begini? Biar nak kami coba dulu setahun ini, Long. Tidak juga ada perubahan. Ya, mau kemana lagi kalau bukan balik merantau? Kakak harus kasih semangat terus. Jangan ditunjukkan rasa putus asa. Mudah-mudahan dapat usaha yang lebih baik. Bukan saja tekanan ekonomi yang kami derita, Long, tapi juga tekanan perasaan. Kami rasa tersisih dalam pergaulan masyarakat adat. Tadinya kakak mengira kalau mereka senang mendapat 2 orang cucu perempuan sebagai pelanjut keturunan. Rupanya yang dimaksud dengan anak perempuan itu dari anak yang perempuan juga. Bukan dari anak laki-laki macam Bang Sam. Kecile aku. Tidak pun kakak bilang aku sudah tahunya itu. Tapi yakinlah, lama-lama kakak akan terbiasa dengan kondisi itu. Pandai-pandai sajalah mengambil hati ipar-ipar. Sekiranya kakak dan anak-anak bisa membawa diri, mereka akan melupakan asal-usul secara adat. Percayalah, Kak. Iyalah, Long. Kakak akan berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat di sini. Doakan saja kakak jangan sampai stres. Tak mungkinlah itu. Percuma 5 tahun menjabat ketua Aisyah cabang. Oh iya, Kak. Apa, Long? Aku nggak bisa lama-lama. Permisi, aku minta izin balik ke Bukit Tinggi. Siang ini terus berangkat ke Medan. Nggak menunggu abang mau pulang sebentar lagi? Nggak bisa, Kak. Kirim salam saja sama Bang Sam. Tolong kasih amplop ini. Surat apa ini? Nanti juga kakak tahu. Aku pergi dulu, Kak. Iyalah, Long. Hati-hati. Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Rio sering diajak kawan-kawan di sekolah. Katanya Jawa makan kutu. Terus Rio bilang apa? Rio balaslah pula. Hai ya? Rio bilang Padang bengkok. Mereka tak marah dibilang Padang bengkok? Enggak, Ma. Malah mereka ketawa. Ketawa? Terus apa katanya? Katanya memang bengkok, mana ada pedang yang lurus. Kalau lurus itu namanya kelewang. Gitu katanya, Ma. Memang Rio, orang Minang itu lihai berdebat. Pantang kalah. Yang dimaksud padang, dia belokkan menjadi pedang. Rio juga tak mau kalah. Oh iya, bagus kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang lagi, Canggoreng, keok. Lantas, mereka kalau tak bisa jawab? Seharusnya memang gitu, Ma. Tapi Rio yang dibilang kalah. Loh, kenapa? Katanya, anak Medan keok. Belum apa-apa sudah KO. Rio diam, gak jawab lagi gitu? Rio tentang, Ma. Wah, hebat dong kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang, memang aku anak Medan. Mau apa kalian? Jangan begitulah. Nanti kan Rio bisa dikeroyok. Enggak, dia enggak melawan. Tapi balik menyerang. Terus? Dia bilang, di kampung kami anjing makan tulang. Tapi kalau di Medan? Tulang makan anjing. Rio ada-ada saja. Rio enggak ngerti maksudnya, Ma. Iya, sudahlah. Itu namanya gurauan sama besar. Jangan masuk hati. Namanya kita orang baru, biasa itu. Sebenarnya Rio ini orang mana, Ma? Rio memang orang Jawa.
Sebab Mama berasal dari Jawa, tapi Rio juga orang Minang, sukunya Papa. Dan tak salah kalau dibilang juga anak Medan, tanah kelahiran Rio. Begitu sayang. Palak Rio kalau terusan diejek begitu. Jangan marah nak. Mentang-mentang kita anak merantau, kutumbuk pula mukanya satu-satu. Baru tahu berurusan sama anak Medan. Rio tak takut. Jangan, tak boleh begitu Rio. Nanti Rio dikucilkan sama kawan-kawan. Elok-elok sajalah bergaul. Ya? Kita balik sajalah ke Medan, Ma. Buat apa lama-lama di sini? Semua busung, semua benci. Tak ada yang membenci kita, Rio. Tak ada. Nenek juga membenci Mama. Enggak. Nenek itu orang baik. Kalau orang baik, masa Rio diserupakan sama ayam? Diserupakan sama ayam macam mana? Kemarin nenek menanyain Mama. Katanya, "Hei Buyung, induk waang mano?" Masa Mama dibilang induk? Oh, induk itu maksudnya ibu. Rio tahu. Nah, apalagi? Tapi induk itu kan ibunya ayam, emaknya kucing. Apa itu bukan menghina? Rio. Mama disamakan hewan, Rio juga dianggap tumbuh-tumbuhan. Nenek bilang apa sama Rio? Katanya, waang iku cuman anak pisang. Baguslah itu. Apa? Mama bilang bagus? Iyalah pula. Kalau Rio dibilang anak pisang, lama-lama akan menjadi pisang. Sedangkan sifat pisang pantang mati sebelum berbuah. Artinya kita hidup harus berguna untuk orang lain. Kan bagus itu. Enggak, Rio tetap enggak terima. Rio tak mau mendengar cakap kasar begitu. Karena Rio belum paham kali bahasa Minang, nak. Makanya belajarlah baca cakap orang sini. Lama-lama bisa paham artinya. Di sini memang banyak yang aneh. Tak enggak Rio yang aneh-aneh, pusing. Rio, jangan pernah takut dicaci orang, nak. Tapi curigalah sama orang yang pura-pura baik. Mama pun sudah ikut-ikut bercakap aneh macam si nenek. Rio. Sayang yo, abang tak sempat jumpa sama si Ulong. Dak kau rasui lalu sekolah. Katanya dia harus balik siang tadi, Bang. Ini ada titipan buat abang. Mana? Oh, kau sulit apa kau? Buka saja lah, Bang. Mana tahu ada pesan penting. Pitih ke mana? Banyak nampaknya, Bang. Coba hitung berapa sadunya, Bang? Oh, Iye, 2, 3, 4, 5. Wah, 200,000 kau ya, sudah. Bang, ya Allah, banyak kali, Bang. Terima kasih loh, terima kasih. Panjang juga lah umur kau, Long. Kau jangan dibelanjakan dulu, Nur. Baiknya dibelikan beras semua, Bang. Biar aman kita menunggu panen. Betul kan, Bang? Enggak. Rencana abang untuk modal mengalih. Abang ada rencana mau jualan? Memang ada lokak dan nampak di Denur. Apa tuh, Bang? Tapi seperti sebanyak ko, alun tak bisa tagarega ko. Pendeknya simpan saja lah dulu. Mana tahu biko ada tukar tambahnya. Sakironya ada tambahan 1 juta lagi, bisa nggak, Bang? Ya bisa lah, 500 pun jadi. Rencana abang nak jualan apa? Abang paham mengalih barang second ke pakan-pakan. Tapi Bang, resikonya gadang, Bang. Sisanya ndak tahan nanti. Iya memang iyo, tapi hebatnya Nora. Apa tuh? Laku seseperampe, pulang pokok alabiahnya untuk awak. Wancak kalau begitu, Bang. Beko pikir penjualan barang dibalikan peluk ke barang lain. Dijual di Bukit Tinggi. Pendeknya naik menyambung, turun menyembah. Apa barang nan cocok dibawa ke Bukit Tinggi itu, Bang? Hebatnya. Umpama ayam juitia. Lalu dicarikan ke kampung-kampung. Iya. Atau lado, pokai, limau. Iya. Pendeknya banyak. Manggalih ko pantang temuluin. Kalau abang memang hoji, tak apalah, Bang, coba-coba. Ayo menunggu tambahan modal dulu, Nur. Ada tambahnya. Pikir dari mana? Begini, Bang. Iya.
Jual abang lah kalungku itu. Barangkali duitnya ada 1 juta lebih kurang. Enggak Nur. Kenapa bang? Barang pusaka tu enggak boleh dijual. Tak apalah bang, buat apa disimpan-simpan, dipakai pun tidak. Kaluang tu kesumangai badan. Kan dipandang-pandang yuk Nur. Apolai abang tapi beko ndak kata ganti. Sekiranya rugi, ya apa boleh buat. Nanti kalau dapat rezeki bang, lebih dari itu bisa kita ganti. Sekarang lah masanya ban serap itu kita pasang bang. Ya nantilah abang pikir-pikir dulu ya Nur. Tak usah banyak pikir bang. Kadang-kadang abang tak pikir nak balik menyupir. Ada kawan abang yang menolong memasukkan namo membawa terapel padang Bukit Tinggi. Janganlah pula terlalu banyak rencana. Takutnya bak lagu ayam dan lape. Siku tabang, siku lape. Kabanyo lamang galeh yasam. Macam-macam bongku. Ale banyo, lai beraya sam. Sekarang kira sekadar lapih beli waris itu nunggu. Jadilah dulu pajaja tangan gue. Iya. Mau je nak namu ada suang lai. Istirahat dulu ku. Dia acuk tepangkang ku. Iya. Setoran kadang mana. Akan mencari untuk orang sini tu. Kecuali kau leon awak sendiri ya. Aku lagi kudu awak, ku si awak lama juga lah yang kudu. Nampak dia mulai donokang coki gini tu. Indak dikain di buah sampai. Tapi nak bagi dia okat turun ku. Alun tersungguh matahari, awak lah cigin. Iya. Alam-alam sen baru pulang ke sarang ni ku. Biasanya tu. Nan paralu mangakeh mencari nan halalan taibah. Biasa cetek tapi berasiah. Sembayang jalupo masyarakat kita satoi. Kan itu rumah tanggo aman anak terdidik. Kalau nang kepeang ko yang alun awak laiannya ladu yo ko. Abana ke dia bisa udah. Ya insyaallah ku mudah-mudahan ku. Aku dapat. Lah. Kok kurang-kurang seketek dari merantau rancak juga lah kampung diunyi. Basumange negariku kok lerami na mudo-mudo. Sebab kalau amburan-uran uang kemanakan gua. Kami tibu rusuh mendatang. Waris siapa kemenjawe pusako sialah kemenolong. Bade itu kembo. Nan manalah gadang di merantau. Tamai SMA lah berjalan pai dan tidak pulang lagi. Kok pulang bana bakutiko itu pun rasa tapijak di Barowange. Alun sepakan lah cigin pula merantau. Entah kabaa negari itu kiswa. Pulai nan talaju kawin kedua serong menambu koyongku. Taragak bana menunggu kampung di batin orang menolak. Di anak-anak kami rumah baku ku rasuna raku yongku. Antah kok adek lah berubah. Mangga pula adek kerisalahkan. Ya bakal indak pula jongku. Kok bukanlah aturan adek na mengungkuang. Alun tak seso anak bini ambu tinggal di kampung. Di nagariku indak ada lantai nambah labih untuk orang lain di luar Minang. Anak pisang nambahin dua orang lain dianggap tamu di rumah bako. Tapi kok kemanakan bapak orang Subarang menjadi asli Minangkabau. Makulako lah penderitaan laki-laki di tanah Baradek kongku. Jadi baik itu pendapat Sisam. Bukan pendapat itu, tapi kok kenyataan. Keliru sekali kalau kalian berpendirian macam itu. Salah dalam memandang mangku batu kapan kalian. Bak kata orang tua kue. Dikatakan pajak tak penggalak awak menjujain tak pandai. Lah nyato camin berjuah di sangko muku rupo. Muka suyangku dia tuat. Adek Minang indaklah seburuk nang kalian sangko. Nan bak si buto merosok gajah. Nan tak kacak jui kuanya mengatakan gajah tu ketek seto kurang. Nan menjambo tantang gadiangnya menuduh gajah rincang mencucuk. Nan mawai daun telingo lain pulau pendapatnya.
Padahal barang yang dipakatokannya jauh lebih gadang dari apu nang taresek di ujung jari. Angku katakan adik itu rancak, hebat dan sempurna. Nan samparono tak baca cek hanyalah Quran kalamullah. Sedangkan adik yang disusun dek manusia dengan segala keterbatasannya mempunyai kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya adik selalu bersandar kepada syarak. Dan itulah yang dikatakan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Tapi kok dikatakan adat Minangkabau itu rancak, iyo rancak. Dikatakan hebat, iyo hebat. Baawana hebat nyongku. Indak satu pun ajaran kehidupan nan paling cocok untuk orang Minang selain adat bersandi syarak. Mungkin saja dikatakan hebat karena angku pemangku adat. Tapi untuk disebut rancak, tunggu dulu. Nanambo memandang adekku yang buruk. Nama yang buruk? Banyak. Antara lain mengurangi hak asasi manusia, HAM. Umpamanya? Bagi pemuda Minang yang kawin keluar, keturunannya tersisih dalam adek. Sebab kita babangso kepada ibu. Apa bedanya orang babangso kepada bapak? Hah? Bagi orang Batak umpamanya, anak-anak wanita Batak nama suami bukan dari bangsonya sendiri, mereka tidak mendapat marga. Sama saja bukan? Tapi adekku terlampau kaku nangku. Salah. Bahkan adik itu lentur, toleran dan menenggang orang lain. Menganggap anak-anak ambo orang Jawa, apa itu menenggang kecengku? Dek bapaknya buto jo adat. Tan sano lay paham jo adat awak sendiri, anak-anak angku pasti bersuku. Apa itu bisa? Makonyo kemanakan. Kau nak tahu bertanya, kau nak pandai beraja. Di negara RI kau orang Cina bisa jadi WNI. Ada undang-undang yang mengatur. Warga negara Indonesia keturunan asing sama hak dan kewajibannya dengan pribumi. Bedanya barangkali dalam hak menjadi pemimpin. Saja dia jadi orang Cina tak mungkin jadi presiden. Baiklah jualnya dengan Minangkabau nan Sultan katakan tadi. Kalau begitu anak-anak ambo bisa merepek suku dongku. Why not? Istilahnya dalam adai inggok mencakam tabang menumpu. Atau bisa juga malako. Istri dan anak-anak si Samsul berhak mendapat suku. Resmi dong, Mak? Resmi dong. Tapi ada aturan main. Apa acaranya, Mak? Mereka dimasukkan ke salah satu suku di Nagariko dengan persyaratan-persyaratan tertentu nan balaku menurut adat selingkah negari. Nan dikatakan masuk bapahalau kalua bapalacui. Ko itulah dikabuakan atas permohonan kepada pengulu nan dituju. Maka resmilah anak pisang orang Caniago menjadi anggota kaum Tampek Malako. Hah? Iya. Inyo ba mama ba pengulu ba Indu je bersuku tapi ndak mendapat pusako tinggi karena inyo datang kudian. Oh, begitu ya, Mak. Nan laki-laki dapat gala tapi ndak kena giliran gadang balega cajak bersalin. Hah? Iya. Ndak bisa jadi retua gitu. Oh, ndak bisa. Ndak bisa. Nan padusi mendapat suku turun temurun menurut garis keibuannya. Coban yang konja undang-undang negara aku agaknya indaklah salah kalau dikatakan bahwa Indonesia ku baraja ke Minangkabau. Oh, baik tu yongku. Iya itu. Bagat. Akhirnya mau bertanya, apakah adik Minang itu buruk atau awak nan ambo nan bodoh, Mak? Yakin? Hakul yakin. Maafku. Salamoko ambo burak sangku si jo adik Minang ko yongku batu nanangku katakan tadi. Ya. Bukan pajaran tak pagalak, orang maju jaya nan tak pandai ku. Tak kenal maka tak cinta kan itu. Alah pasal bodoh-bodoh kau ayo. Iyo gaul tentu. Adik sebab karena itu, Sam. Yo, Tunggulah tagak mencacek. Adik kuno di Giliang Masu Minangkabau Batu Malumui dan lain sebagainya. Nyampang tersuruh dalam lipatan kambang-kambang nak nyatu ragi kainnya. Tansano talamun dalam luluak cuki-cuki anak sayah batu intannya. wah salah jadi niongku. Sawaliaknya pulo lah. Joko manih nambek dulu lua kunyah-kunyah nak tabi rasu. Usah satu tak kacak tampehkan. Gamak-gamak sebelum di kampus, simak-simak sebelum dibaca. Lai paham nak mudo? Paham mana kongku? Alhamdulillah. Paham sangat. Samsul, Yongku.
Rencana kita tempoh hari lambor runjangkan Duangku Datuk Tumangguang. Pada prinsipnya beliau setuju. Soal memasukkan anak ambo ke suku Koto engko. Ya. Nanti secara resmi kita ajukan permohonan dan tentu beliau akan merunjangkan jalan patut-patut dalam persekutuan Koto. Nah, insyaallah prosesnya tidak kata lampau panjang benar. Apalagi si Samsul kan anak pisang orang Sinan. Siapa yang memajukan permohonan nanti engku Datuk? Ya, tentu saja kau Jona anak. Si Samsul sebagai suami akan mendampingi. Tapi ambo kan belum paham cara-caranya engku. Kalian tenang saja lah. Itu urusan ambo dan matur kok. Ayah yang dipersiapkan tunggu. Menurut adat nama pakai di negara kita kok. Urusan semacam itu dilangsungkan di hadapan nenek mamak suku Koto nama Rampek. Dilingka cerano Sri Pinang, diisi uang adat secukupnya langkuk di jamba singgang ayam. Syukurlah kalau engku Datuk bersedia membantu kami. Tapi kami belum punya biaya engku. Oh nanti bukan kini. Beko sesudah pulang padi kita laksanakan. Di Bali mana kami yang si kuat diantar ke rumah Wakosi Samsul sebagai pihak nan kamanarimo. Rancak mana tunggu? Nak kami atur dulu keuangannya dulu engku. Iya, ambo paham tentang itu. Pendeknya tanang salah. Sebaiknya masukkan saja kami ke suku Canyago engku. Nah. Tentu akan lebih lancar kalau kami berurusan sama engku Datuk. Oh jangan. Tak boleh begitu. Ada boleh tu. Kalau istri si Samsul orang Caniago, tentu kalian kawin sesuku namanya. Oh tak boleh tu. Itu malah ngeradai, tak boleh ya. Oh begitu ya engku. Malah akan menjadi persoalan di belakang hari beko. Iya. Maka si Samsul memecah buek, kami itu lah. Iya. Paham ambungku. Jadi untuk selanjutnya aku dan keturunan akan menjadi anggota suku Koto berdatuk Angku Tumanggung. Begitu kan ku? Betul. Ya betul. Kok gadang isu Sirio akan mendapat galah pusako dan akan dijapui orang secara adat ke suku Koto. Iya. Itu yang dinamakan kata orang tu mak kemanakan di bawah lutut ya ku. Kalau di negara kita tidak ada urut istilah itu tuh. Itu negara lain mungkin. Tapi di Siko kita tidak memakai istilah kemanakan di bawah lutut, di bawah pusik atau di bawah dagu. Tapi apa tongku? Sado kemanakan kedudukannya sama dalam adat. Duduk semua rendah, tagak semua tinggi. Kecuali dalam beberapa hal. Betul. Umpama ya giliran jadi penghulu, hari Sinan memang ada bedanya. Aku ambo lah mati lain dah ada nang ke menggugat tungku. Oh indah. Ibarat cara kininya kue. Nak orang lah terregister dalam persekutuan Koto. Sah menurut adat lah tasanda di batang panjang lah tasangkui di paran tinggi. Itu ndak usah dikhawatirkan tuh. Alah paham kalian tuh? Lah paham kami ku. Nah syukurlah kalau lah mengerti. Mudah-mudahan panjang yo muangku sampai tercapai cita-cita. Aku niat sampai biar lama mati betul. Janganlah ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kami hidangkan sebuah drama sosial yang berbincang seputar adat Minangkabau. Satu sisi dari nilai yang terabaikan, padahal keberadaannya sangat kental dalam sistem kekerabatan yang sudah baku, walau kurang populer. Semoga permasalahan yang kami apungkan ini mendapat respon dari semua pihak di kalangan masyarakat adat kita yang terkenal dengan keterbukaan dan kelenturannya. Didukung sepenuhnya oleh keluarga besar Balerong, yaitu Herman Kumar sebagai Samsul, Nani Syamsu sebagai Nurma, Anisah Ardan sebagai Tekia, Khalil S sebagai Ulong, Guntur Putra sebagai Rio, dan Yus Datuk Perpatiah sebagai Datuk. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.